Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Artinya, aku memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah, kekasih Allah. Wa khassasahu bihamli asrarihi wa jadzabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. Artinya, menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Washkuruhu an manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya'u wal awliya'u min asrarihi rabbaniyati. Artinya, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana li mutaba'ati sunnatihi mil bahiyatis saniyah. Artinya, dan ia telah menolongi kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Usalli usallim ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri. Artinya, dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepada segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fis sabilin nuri. Artinya, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka telah datang dalam sebagian asar, artinya asar yaitu perkataan sahabat dan tabi'in. Inda dzikris salihina tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Artinya, ketika dibacanya hikayat karamat aulia Allah, itu turunlah beberapa rahmat yang maha pengasih, turunlah beberapa rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha pengampun. Dan berkata sebagian orang salihin, udzukur haditsa salihina wasammihim fabidzikrihim tatanazzalur rahmatu wahdur majalisahum tanal barakatihim wa kuburahum zurha idza ma matu. Artinya, engkau sebutlah kisah-kisah orang salih dan hikayat karamatnya, maka di dalam menyebut kisah mereka itu turunlah beberapa rahmat Allah, dan hendaklah engkau hadir dalam majlis orang salih, niscaya engkau mendapat barakat mereka itu, dan hendaklah engkau ziarahi kubur orang salih apabila mereka sudah wafat. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebahagian manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi penyusunnya dan bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariah dan ilmu hakikah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul, yang mempunyai kelebihan dan keramat yang besar. Lagi beliau keturunan Rasulullah dan bermazhab Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 1130 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan adalah tabiatnya Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya sampai besarnya,
hingga sampai ia kepada maqam mursyidnya adalah selalu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan kepada sekalian orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat atau membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang yang alim-alim dan orang yang salih-salih dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan lagi pula ia sangat kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya dan mengakalkan musyahadah dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiada tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia rotib sahur, membaca amalan-amalan. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat, dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunnat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah, artinya membersihi hati dari sifat-sifat yang jahat dan menjauhi daripada lezatul dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Dan lagi radhiyallahu anhu pernah di waktu kecilnya disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam tempat makan makanan karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya mengaji Al-Quran di waktu kecil, lalu dia khabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu-ragu bahwasanya ia adalah wali Allah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Dan lagi pula ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar ambal yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan dia mengambil air kemudian dipercikkan di atas tubuhnya sendiri supaya tiada bisa tidur dari dinginnya itu. Dan lagi pula ia tatkala orang tuanya memberi pakaian kepadanya dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas, ketika belum baliknya maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu ditegah oleh hukum syarak, tiada ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada usia mendekati baligh, beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia, lagi berpengetahuan tinggi. Beliau belajar ilmu fikih kepada ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Qarim, dan kepada Syekh Abdul Wahhab bin Mustafa Al-Qalandawi, dan kepada Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi. Di bidang hadis beliau belajar kepada Syekh Muhammad Ad-Daqaq. Di bidang ilmu-ilmu alat seperti ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantik beliau belajar kepada Syekh Muhammad Al-Maghribi, dan beliau mengambil baiat tariqat Khalwiyatiyah serta dengan suluknya kepada Al-Arif Billah Syekh Mustafa Al-Bakri sehingga beliau menjadi khalifahnya di kota Madinah, dan beliau mengambil baiat tariqat Qadiriyah kepada Al-Arif Billah Syekh Muhammad Tahir dengan sanad yang mutasil kepada Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan lagi di antara guru tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu adalah Syekh Al-Waliyuz Zahid As-Sayyid Atiyatullah As-Sindi, dan Syekh Al-Junaid Al-Madani, dan Syekh Ali Al-Kurdi Asy-Syami, dan As-Sayyid Ali
Al-Mukhtar dan Sayyidi Ibrahim Al-Mashishi dan As-Sayyid Alwi Al-Haddad dan saudaranya As-Sayyid Hasan Al-Haddad, keduanya anak Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahib Ratib. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memandang Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu lagi membimbing rohnya sehingga derajat kewalian terus ke tingkat kesempurnaan, seperti ditanyakan beliau dalam perkataannya, laisa li ahadin minal masyayikhi alayya minnatun wa innama hiya li sayyidil insi wal jinnati. Artinya guruku yang paling banyak berjasa hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadan adalah halnya Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat pakuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan makam sekalian sahabat Nabi di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dari dia menjalani akan jalan tariqat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilaini radhiyallahu anhu membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu itu akan baju jubah kepada Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Dan adalah kelakuan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu pada ketika itu ia menyembunyikan akan ilmu dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari hadrati Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada berbagai negeri ke kota Madinatul Rasul sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengambil tarekat dan memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala hadiah itu sudah diterimanya, maka dibagikannya kepada segala orang yang fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan telah berkata Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, man akhadha anni fala budda an tajdibahu iyadul inayati walau indal mamati wa tuhsana khawatimuhu wa yakuna min ajilla'is su'ada'i. Artinya, barang siapa mengambil tarekat kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majdzub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akalnya yang basyariyah diganti dengan akal yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah akan rasa punya wujud dan sifat, dan af'al diganti dengan rasa adam mahad, yakni tidak merasa punya wujud, sifat dan af'al melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat wujud hakiki. Jikalau tiada didapatnya rasa majdzub itu pada awal umurnya, niscaya akan didapatnya pada akhir umurnya sekalipun hendak sakaratul maut. Lagi pula diluaskan oleh Allah akan rezekinya yang halal dan mendapat kebajikan pada kesudahannya, dan jadilah ia daripada orang yang dapat kemenangan di dalam akhirat. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, tariqatuna hadza kullu man dakhala fiha aghnahu Allah ta'ala fid daraini ad-dunya wal akhirah tata sajadati hadhihi wa kashafa anha, faman arada ad-dunya a'tainahu wa man arada al-akhirah a'tainahu. Artinya, bermula tarekat kami ini, tiap-tiap orang yang masuk di dalamnya, tiap-tiap orang yang memasuki di dalamnya itu niscaya mengkayakan Allah Ta'ala akan dia pada dunia dan akhirat. Bermula dunia dan akhirat itu di bawah tempat sembahyangku ini,
dan membukakan ia akan sajadahnya. Maka barang siapa masuk tarikat kami serta diamalkannya dengan ikhlas padahal ia berkehendak kekayaan dunia, niscaya kami beri akan dia. Dan barang siapa masuk tarikat kami padahal ia berkehendak kekayaan akhirat, niscaya kami beri akan dia. Syahadan ada hal adalah hal Tuan Syekh Muhammad Salman itu ketika dia mengkhabarkan kepada orang akan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya karena mengikut ia akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil insi wal jan. Tatkala mendapat nikmat dari karena menjunjung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, artinya khabarkan olehmu wahai kekasihku Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Standar perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu adalah, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah sebagai wali Allah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Dan lagi perkataan Tuan Syekh Muhammad radhiyallahu anhu, perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, alhamdulillah aku dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setengah daripada karunia-Nya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang kafir sekalipun. Alhamdulillah tiada dijadikannya aku sebagai bala bagi mereka itu. Dan berkatalah Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, janganlah kamu munkir kepada aku seperti sebahagian ahli Madinah yang mana mereka mungkir itu kepadaku pada zaman sekarang dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini tiada seorang daripada ahli wilayah yang ahli irfan yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jika nau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa menyuruh akan daku ya Salman ya Salman ya Salman 3 kali ketika mendapat kesusahan, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, segala kami aulia Allah tiadalah kami mati melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami serta kamu membaca Al-Quran dan berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir seperti sabda Nabi SAW. Innama khaliqatum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin faya habbadan naqlatu wa na'imus sarmada. Artinya, hai segala Nabi Allah dan aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa makan makanan kami, maksudnya mengamalkan amalan beliau, maka masuklah ia ke dalam syurga. Dan barang siapa masuk ke rumah kami untuk langgar kami, maksudnya hadir di majlis beliau, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jabir ummata sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah wali kutub. Dan berkata Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab
Aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai solat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu lagi. Lazimkan oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah dan sembahyang Jumat dan membanyakkan zikrullah dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul zat dan muraqabah dan membanyakkan akan membaca Al-Quran dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membanyakkan akan membaca istighfar dan memperbanyak bersedekah dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia atau kesusahan akhirat, karena segala yang tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Wa alaika ya akhi bitaqwallah wa tawajjuhi bil kulliyati ilallah wa tahaqquqi bila ilaha illallah wal id'ani bi alla mawjuda illallah wa alam bi anna allaha muttali'un ala zahirika wa batinika zamanan wa makanan wa annahu aqrabu ilaika minka wa ashfaqu alaika minka wa annahu huwa wa alla ma'buda illahu. Artinya, lazimkan olehmu hai saudaraku mengerjakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya dan berhadap hatimu sepenuhnya kepada Allah dan perbanyak olehmu membaca kalimat la ilaha illallah serta meyakini bahwa tiada yang maujud hanya Allah, dan ketahuilah olehmu dengan seyakin-yakinnya bahwa awasanya Allah selalu memandang zahirmu dan batinmu pada setiap masa dan di mana saja beradamu, dan bahwasanya Allah sangat dekat kepadamu dengan rahmatnya dan sangat kasih ia kepadamu. Lagi sungguhnya bahwa tiada ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, wa alaika bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatika wa dzalika li anna sarirata mawdi'u nazaril haqqi wal alaniyata mawdi'u nazaril khalqi. Artinya, lazimi olehmu hai saudaraku memperbaiki sifat-sifat hatimu sehingga jadilah ia lebih baik daripada anggotamu, karena bahwasanya hati tempat yang dipandang Allah dan anggota tempat pandangan makhluk. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, wa alaika bi ya ima baina salati subhi innal isyraqi wa ma bainal asri ilal maghribi fa fi imaratihima sirrun kabirun fi tanwiril batini wa khasatan qawiyatan fi jalbil arzaqil qalbiyati ba'dal asri. Kadzalika jarrabahu arbabul basairi minal arifina wa fil hadis anna alladhi yaq'udu fi musallahu yadhkurullaha ba'da salati subhi asra'u fi tahsini rizqi min alladhi yadribu fil afaqi ay yusafiru li talabil arzaqi. Artinya, lazimilah olehmu menghidupi waktu antara salat subuh sampai waktu isyraq dan waktu antara salat asar sampai waktu maghrib dengan berbagai ibadah. Maka di dalam isi waktu keduanya dengan bagai-bagai ibadah adalah faidah yang sangat besar untuk menerangi hati, terutama waktu sesudah asar dalam menghasilkan rezeki batin. Demikianlah telah membuktikan oleh para ulama arif billah, dan ada disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang duduk di tempat sembahyangnya sesudah salat subuh dalam keadaan berzikir kepada Allah adalah lebih menyegerakan dalam menghasilkan rezeki daripada orang yang berlayar di segala penjuru bagai menuntut rezeki. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, wa alaika bi husnil zanni billah wa bi ibadihi fa inna Allah la yas'alu an husnil zanni bi ibadihi bal yuhasibuka ala su'i zanni bihim. Artinya, lazimilah olehmu sangka baik dengan Allah
dan dengan segala hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tiada akan menanya akan hamba yang bersifat sangka baik, tetapi Allah akan menghisap engkau atas sangka jahat dengan hamba-hamba Allah. Dan lagi wasiat Wan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu alaika bi tawqirihim wa ijlalihim wa qata' wa a'taqid bi anna ma ala wajhil ardi asyarru minka wa in ra'aita alaihim mufsiqan faqaddil tarfa an dzalika wa qul kadzabat aynaya wa a'taqid sanaha fi jami'ihim. Artinya lazimilah olehmu memuliakan hamba-hamba Allah dan membesarkannya, dan engkau yakinkan bahwa diri engkau yang paling jahat di atas permukaan bumi, dan engkau yakinkan bahwa hamba-hamba Allah semuanya bagus. Setengah daripada perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, laisa syekhu man yashuqqu ala muridihi wa ya'muruhum birriyadati wal mujahadati syaqqati, innama syekhu man yuraqi maratibahum wa yusiluhum ila Allah wa yubqihim ala ma hum alaihi min ta'ati asbabihimud dunyawiyati wal muamalamati ma'a ahli suqi. Artinya, bukannya yang bernama guru yang sempurna itu mengarasi muridnya mengerjakan ibadah dan menyuruh ia akan muridnya dengan riyadhah dan memerangi nafsunya dengan bersusah, tetapi adalah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain, artinya daripada kasih kepada dunia kepada bencinya, dan daripada jahilnya kepada mengetahui, dan daripada tamaknya kepada qanaahnya, dan daripada segannya mengerjakan ibadah kepada kuatnya, dan menyampaikan ia akan mereka itu kepada Allah, dan membiarkan ia atas pekerjaan dunia yang diperbuat oleh mereka itu, yaitu berjual beli mereka itu serta orang yang di dalam pasar. Dan lagi perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun min qiraatil ilmin nafi'i wa huwa alladhi yazidu fi ma'rifatika bi dzatillah wa sifatihi wa af'alihi wa alaihi wa ta'rifu amrahu min nahyihi wa huwa yuwarisuka zuhdan fid dunya wa raghabatan fil akhirah wa ya ghaliban tahsulu bi mujalasati ibadillah as-salihin hubbihim yanfa'ullahu bihim wa hum kanzuhu wa ma'dinuhu. Artinya, sungguhnya bagi engkau mempunyai wirid atau pekerjaan daripada membaca ilmu yang memberi manfaat, dan yaitu ilmu yang menambahi kenalnya engkau dengan zat Allah dan dengan segala sifatnya dan dengan segala af'alnya dan dengan segala pemberiannya dan segala suruhnya dan segala larangannya, walhal ilmu yang manfaat itu menghasilkan bencinya engkau dengan dunia dan sukanya engkau dengan amal-amal akhirat, dan biasanya ilmu itu didapat dengan majalisah kepada orang saleh dan cinta kepada mereka itu karena mereka itu gudangnya dan sumbernya. Dan lagi perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, wa alam annal waliyya raihanatullahi fi ardihi ya yashummuha al-mu'minuna wa yashtaquna ilaiha as-salihuna lianna syughlahu billah wa hammahu billah wa qararahu ila Allah. Artinya, ketahuilah olehmu sesungguhnya para wali Allah itu bagaikan bunga yang sangat harum di atas bumi Allah. Orang yang beriman mencium bau keharumannya dan sangat rindu kepadanya orang saleh-saleh, karena segala pekerjaan mereka itu penuh keikhlasan semata-mata menuntut keridhaan Allah, dan hati mereka itu selalu berhadap kepada Allah. Dan lagi perkataan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, wa alam annal musara'ata ilal khairati wal muhafazata 'alal ibadati wal mudawamata 'ala ta'ati da'bul anbiya'i wal awliya'i fi bidayatihim wa nihayatihim. Artinya, ketahuilah olehmu bahwasanya segera kepada segala amal kebaikan dan selalu memelihara atas segala ibadah dengan istiqamah adalah tabiat para anbiya Allah
dan para aulia Allah pada permulaan mereka itu dan kesudahannya. Adapun murid Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu yang kedudukannya sebagai khalifah sangat banyak, di antaranya satu, anak beliau yang bernama Sayyid Ahmad As-Samman, wafat 6 Sya'ban 1193 Hijriah di kota Mesir. Kedua, Syekh Siddiq bin Umar Khan Al-Madani. Tiga, Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Salih Asy-Sya'ab Al-Ansari Al-Madani. As-Sayyid Muhammad As-Sayyid Husain Al-Jufri Al-Madani. Asy-Syekh Abdul Ghani bin Abi Bakr Al-Hindi Al-Madani. Asy-Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Asy-Syekh Abdul Samad Falimbani. Asy-Syekh Abdul Wahab Bugis. Asy-Syekh Abdul Rahman Misri Bantan. Di antara kitab-kitab karangan Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, satu, An-Nufahatul Ilahiyah fi Kaifiyati Suluk At-Tariqatul Muhammadiyah. Dua, Inwanul Jalwiyati fi Sya'nil Khalwati. Tiga, Kashful Asrari fi ma yata'allaqu bihi Ismul Qahhar. Al-Futuhatil Ilahiyati fi Tawajjihati Ar-Ruhiyati lil Hadratil Muhammadiyati. Risalah Ighasatul Lahfani. An-Nasihatul Ulwiyati Lisadatil Ahdiliyati. Risalah Asraril Ibadah. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu yang dikhabarkan oleh Muqran bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar dari negeri Swiss ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mereka awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kepalaku hampir karam. Aku berlayar dari negeri Swiss ke negeri Hijaz. Manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat awan sangat hitam, kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di huluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman, 3 kali, Ya Mahdi. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu, yaitu dia khabarkan oleh seorang laki-laki yang saleh lagi zahid, Maulana Syekh Idris At-Takali, ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullah dan ziarah ke kubur Rasulullah dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang hampir pecah. Maka aku serulah, Ya Saman, Ya Saman, Ya Saman, 3 kali. Maka dengan berkat Tuan Syekh Muhammad Samman, turunlah kapalku dari atas karang itu, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku mengucap Alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Muhammad Samman beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Makkahul Musyarrafah, aku menghadap Tuan Syekh Muhammad Samman, lalu aku kabarkan akan dia, Hai Tuhanku, hai Tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa jua daripada asmaullah yang dapat menolakkan daripada kezalimannya itu? Maka jawab Tuan Syekh Muhammad Samman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulang pertanyaan itu 3 kali, jawabnya tetap seperti itu juga. Maka diketahuinya khatar hatiku, takut hatiku, dan dikatanya, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang kamu?
Kemudian engkau sebut namaku 3 kali, maka dilepaskan oleh Allah kapalmu dari kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Muhammad Salman dan aku cium kedua tapak kakinya serta aku berkata, "Hai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba." Kemudian aku ke Makkatul Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka aku sebutlah nama Tuan Syekh Muhammad Salman dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Salman terlepaslah aku dari kejahatannya. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Salih Asy-Syi'abi Al-Madani ketika aku di Makkatul Musyarrafah, istriku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Salman. Kemudian aku baca tawassulnya hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhiqin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca sambungannya, tiba-tiba aku melihat Tuan Syekh Muhammad Salman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, "Ulangi olehmu beberapa kali." Maka aku ulang-ulangilah bacaan itu dan beranaklah istriku dengan mudah berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu yaitu bahwa Syekh Abdullah Basri, ia difitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 bulan Ramadan di Makkatul Musyarrafah dan pintu yang bernama Babu Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawassul Syekh Muhammad Salman hingga sampai kepada Ya Rabbi waghfir li Ubaidil Jani Muhammadis Syahiri bis Salman. Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya, "Ya Salman," 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya. Maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawassul yang tersebut itu, setiap itu pula jatuh rantai itu dari lehernya. Dan akhirnya diketahui orang bahwa ia adalah murid dari Tuan Syekh Muhammad Salman. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu ziyadah namanya, yaitu pintu Masjid Mekah, ia ditanya orang, "Apa yang engkau lihat waktu engkau dalam penjara?" Maka jawabnya, "Setelah aku berteriak Ya Salman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Muhammad Salman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu." Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu adalah yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki dari ahli Madinah rati Rasul. Setelah aku keluar dari negeri Rom bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda. Ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyampun kami. Ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyampun kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah, tiada dapat berlepas dari mereka itu. Hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Syekh Muhammad Salman dan kami suruh Ya Salman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Syekh Muhammad Salman di atas kuda putih, padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti kami berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Salman. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu yang didapat oleh Al-Arif Billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang fakir itu, dan fakir menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu fakir tiada
pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utangnya itu sampai mengeluarkan air mata hingga pada suatu hari fakir menangis dan berkata, jikalau Tuan Syekh Muhammad Salman itu benar-benar kutub yang mempunyai keramat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada utangku ini. Maka setelah itu belum sampai setahun dari perkataanku itu sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada utangku itu berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada keramat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu itu jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran, maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawassulnya, maka dengan berkat keramat Tuan Syekh Muhammad Salman jadi mudahlah serta segera kabul mujarab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu berkat keramat dan daripada aulia Allah itu dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah sekali-kali tiada syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir i'tikad kita kepadanya, dan jikalau dua syarat ini tidak ada maka tidak akan memperoleh suatu berkat keramat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Adapun sifat-sifat Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, tinggi badannya sedang, bulu janggutnya tipis, mulutnya seperti huruf mim, warna kulitnya putih bercampur kehabang-habangan, kemerah-merahan, dadanya lebar, suaranya nyaring, dan lagi beliau adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Air matanya mudah menites, wibawanya besar, doa-doanya dikabulkan, akhlaknya sangat mulia. Beliau selalu musyahadah kepada Allah dalam kebanyakan waktunya. Gelar beliau yang sangat masyhur adalah Syekh Salman. Telah berkata Sayyid Muhammad Hussein Al-Jufri, arti As-Samman adalah orang yang memberi makan bagi segala roh murid-muridnya dengan makanan ilmu makrifat kepada Allah. Maka jadilah hati muridnya penuh dengan ilmu makrifat. Walhasil bahwa keutamaan Tuan Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu sangat banyak. Perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zahir. Beliau wafat pada hari Arba' 2 Dzulhijjah al-Mubarakah pada tahun 1189 dari hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah umurnya 59 tahun dan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faidah, barang siapa menazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Salman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Salman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal serta dibukakan hatinya kepada jalan akhirat, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, sama hajat urusan dunia atau hajat-hajat urusan akhirat.